Namanya siapa? Hah? Minarni. Tinggal di mana? Di Bali. Di Bali. Sehari-hari kegiatannya apa Minarni? Saya ada buka usaha. Usaha apa? Salon spa. Pegangin speakernya. Buka usaha salon spa. Iya. Punya sendiri apa join? Punya sendiri. Punya sendiri. Kita ada yang join 1, punya sendiri. Oh, jadi ada 2. 3. Oh, ada 3. Iya. Nah, Ibu tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI sehingga Ibu maksain dari Bali terbang langsung ke Bogor? Alhamdulillah kok hari ini bisa ketemu saya. Padahal saya baru praktek yang hari kedua nih. Apa yang bikin Ibu semangat mau ke RDI? Apa yang Ibu udah praktekin ilmu RDI atau apa yang bikin Ibu semangat ke RDI? Saya tahu sih udah lama, tahun 2023. Saya sudah pernah ke sini. Oh, udah pernah. Ya, waktu itu Oktober Pak Jinya lagi sakit. Oh, iya. Yeah. 2 hari balik. Terus sekarang saya sudah mau 3 bulan saya riado sini. Oh, di sini riado. Iya. Jadi udah tinggal di RDI 3 bulan. Mau 3 bulan. Tinggal di RDI 3 bulan. Oh, iya. Jadi 3 bulan tinggal di RDI. Kegiatannya di Bali siapa yang ngerjain? Siapa yang ngawasin? Sementara saya tutup. Oh. Soalnya itu dah saya kesini dulu pernah saya rasain waktu saya datang pertama. Karyawannya Pak, semua yang kita titipkan itu enggak amanah. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa hajat Ibu maksain ke RDI? Apa hajat Ibu ke RDI, maksain ke RDI? Apa hajat Ibu? Ya hajatnya sih seperti yang saya lihat di YouTube, ya kepingin punya aset gitu. Soalnya selama ini ada berapa tahun, 3 tahun, uangnya banyak. Tapi ya itu karyawannya, stafnya, jadi enggak kelihatan. Usia Ibu berapa? 49. 49. Ibu udah pernah nikah apa belum? Pernah. Anak ada apa enggak? Enggak ada. Oke. Nah, kalau Ibu mau hajatnya yang Ibu cita-citakan tadi terkabul, bisa gak yang 3 jangan dilanggar? 1, menerima takdir Tuhan. Kebetulan Ibu sekarang lagi ditakdirin Tuhan apa? Terima dulu. Aminin dulu. Karena ada hadisnya. Hadisnya apa bunyinya? Mic-nya mana? Speakernya? Ya. Hadisnya apa? Jadi kalau kita yang disampaikan Pak Haji menerima itu begini isi bunyi hadisnya. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, 1, tidak bersyukur atas segala nikmatku, tidak rela terhadap keputusanku, kata Allah, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan mencari Tuhan selain aku. Itu hadisnya. Ulangi lagi. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap kebutuhanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan mencari Tuhan selain aku.
Kalau di RDAY terjemahannya gini Bu. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi ibu ditakdirin sependeritaan seperti ini harus diaminin dulu. Karena ini pasti udah seizin Allah. Pasti udah atas ridhonya Allah. Nah ibu aminin dulu. Jadi selama ibu nggak mau ngaminin dan ibu tidak mau nerima takdir Tuhan yang sekarang, hajatnya nggak akan terkabul. Itu satu. Dua, ibu nggak boleh punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? Sifat yang 18. Mana dia kertasnya? Coba ibu lihat. Mana sifat bangsat yang ibu punya di badan ibu? Nah, ibu nggak boleh punya sifat bangsat. Nah, caranya apa? Ibu paksain dari abis maghrib sampai isya, ibu wajib sholat taubat 18 kali. Dari abis maghrib sampai isya 18 kali sholat taubat. Terus dari 18 sholat taubat, dari 18 sifat bangsat itu yang mana yang dominan? Misalkan 5, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah yang 5 itu wajib salah satu sholatnya 10 kali. Jadi 5 kali 10, 50 kali. Ngerjainnya kapan Pak Haji yang 50? Dari abis sholat subuh sampai jam 00. Nah ibu sholatnya total 68. 18 tambah 50, 68. Ketiga, kalau hajatnya terkabul cuma 3. 1 tadi menerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat bangsat 18. Yang ketiga, ibu nyumpahin sumpah serapah. Apa yang bikin ibu terkabul? Contoh kayak saya. Foji, jangan main air, awas. Kalau Foji main air, papa punya mobil Robicon. Ayo, awas. Saya punya Robicon. Foji jangan main air, awas. Kalau Foji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Foji jangan main air, awas. Kalau Foji main air, papa punya Toyota Alphard terbaru. Velfire, NIK 2025. Tahun 2025 warna hitam. Saya punya. Nah, ibu mau nyumpain apa biar hajatnya terkabul? Apa saya mesti kesal dulu? Boleh. Atau saya mesti benci dulu? Boleh. Nanti ibu keluarin tuh sumpah serapahnya. Tapi kata-katanya positif. Contohnya kayak Syekh Sudais orang Arab. Syekh Sudais, awas kalau kamu nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah sekarang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Nah ibu tinggal lakuin yang 3 aja. 1, ibu menerima takdir Tuhan. 2, ibu nggak boleh sifat 18. Ketiga, ibu terkabul dengan mengeluarkan kata-kata sumpah serapahnya ibu. Nah, dari yang saya terangin, ada gak yang mau ditanyain? Ada gak yang susah? Maksudnya kalau dipraktekin, ada gak yang susah? Atau gampang? Atau gimana? Gampang sih kayaknya. Nah. Bisa dikerjain. Nah, kalau gampang, kapan ibu mau meraktekin? Yang ini sekarang sih sudah saya jalani. Udah, yang mana yang udah ibu praktekin kalau saya boleh tahu? Ini yang sifat 18 ini sudah. Sholat taubat. Sholat taubat. Dari ya. maghrib sampai isya. Iya. 18 kali. 18 kali. Nah yang 5? Yang 5-nya ini yang belum. Oke, dikerjain ya. Iya. Jadi 1, 10. Misalkan ibu gundah. Iya. Itu 10 kali salam. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala karena saya gundah. Iya. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena saya gelisah. Saya niat sholat taubat karena saya suka murung. Itu 18 kali. Nah, yang 5
itu 10, 10, 10, 10. Ibu kerjain dari habis sholat subuh sampai tahajud. Terus apalagi yang belum dikerjain, yang sumpah udah belum? Sumpah baru sekali. Gimana nyumpahinnya kalau Pak Haji boleh tahu? Kemarin sih nyumpahnya itu, tapi kayaknya nggak serius. Harus serius. Poji, awas. Kalau Poji main air, Papa punya mobil Rubicon. Ayo, awas. Poji main air, Papa punya mobil Rubicon. Saya nggak ngomong begini, Bu. Poji, awas. Kalau Poji main air, nanti kepleset. Enggak, Bu. Bener nanti anak saya kepleset. Poji, awas. Kalau nanti main air, bayar listriknya mahal. Bener, Bu. Bayar listriknya mahal. Nah, kata-katanya harus spontan. Kata-katanya harus greget. Kata-katanya harus spontanitas. Kalau Ibu, itu mah namanya baru latihan. Ya, baru latihan. Kita udah langsung praktek, Bu. Nggak ada. Dari dalam hati. Dalam hati kekesalannya tuh keluar. Kekesalannya negatifnya keluar. Dimasukinnya lagi positif. Nanti yang terkabul positif. Ini yang keluarnya negatif. Dimasukinnya lagi negatif. Poji, awas. Kepleset ya. Kalau main air terus nanti kepleset, awas ya. Itu kan negatif. Ya betul? Negatif. Marah negatif. Masukin lagi negatif. Ya terkabul. Kayak malin kundang. Nggak mau saya. Ibu harus positif. Iya. Kalau ibu masih ngomongnya setengah-setengah, itu namanya latihan. Belum terkabul. Iya dong, masih latihan. Anggap aja kita lagi apa ya? Gladiresik. Ya kan? Mau tampil di panggung. Iya. Tapi ya itu kadang lupa, kayak gimana ya? Oh tadi kok nggak sumpah sarapah? Gitu. Iya dong. Kalau pas ada apa kesal itu, ya belakangnya baru ingat. Belum spontan, cuman yang satu itu awal itu aja, tapi iya. Ibu paksain latihan terus. Bu, saya sakit kan udah 2 bulan. Ibu tahu kan saya sakit 2 bulan. Sakit 2 bulan dari akhir Januari, Februari, Maret. Saya nggak tahu nih motong sapi yang keberapa nih saya sembuh. Saya motong tiap hari Kemis seekor, Kemis seekor. Saya udah motong 9 ekor, kerbau 1. Alhamdulillah kemarin dia bilang saya mau bagiin THR anak-anak Riado. Ya udah saya datang deh motivasi. Kata suster saya, bisa kok Pak, Bapak kan udah nggak pakai gas tadi jam 8 pagi. Hari ini Bapak sehat kok nggak pakai gas. Nah jadi saya pakai oksigen Bu, sehari oksigen saya 6 tabung. Sehari 6 tabung. Setiap hari 6 tabung habisnya. 1 tabung taruhlah berapa misalkan. Taruhlah misalkan 1 tabung 100.000 deh. Jadi saya sehari 800.000 buat napas doang. Kenapa? Karena saya paru-parunya kerendam air. Karena saya minumnya terlalu banyak. Karena kekentelan darah saya 5.000. Kata istri saya minum yang banyak. Papa minum yang banyak. Gue minum yang banyak. Akhirnya paru-paru gue kerendam. Tapi gue nggak nyalahin bini gue juga lah. Iya. Ya kan? Nah mau saya coba ibu latihan nyumpahin. Kesandung, sumpah. Oh iya. Hujan, sumpah. Misalkan ibu jemur baju, hujan. Nyumpah dong. Apa aja, jangan sayang Bu kalau bisa sehari 3-3-nya ibu praktekin. Menerima takdir Tuhannya ibu praktekin. Sifat 18 ya ibu praktekin. Nyumpahin juga ibu praktekin. Iya betul? Iya. Jangan sehari bolong. Iya. Berat gak kira-kira nih ilmunya RDAY? Enggak sih berat, awal-awal kemarin minggu pertama itu semua saya kerjain. Sholatnya, apanya lagi, itu apa namanya, apa lagi tadi itu? Yang mana? Kalau Belum yang, apa-apa udah lupa.
Iya. Kayak yang sholatnya Gimana itu. mau terkabul? Hah? Habis ya. Dari maghrib sampai isya, yang sholat 18. tobatnya yang 18 kali. Iya. Dari habis sholat subuh dicicil sampai jam 00 yang melanggar banget melanggar. Kira-kira 5 item dah. Jengkel sama karyawan. Nah, sholat tobatnya jengkelnya 10. Iya. Gelisah. Kapan ya hajat saya terkabul? 10. Oh, enggak. Gundah. 10. Udah 30 tuh. Nah, yang 2 apa Ibu kira-kira? Iya. Bisa? Bisa. Nah, terus apa lagi coba? Ibu pikirin yang mau ditanyain ke saya apa? Sambil saya ke toilet dulu. Nanti Bapak sambil terangin dulu, Bos. Coba terangin biar saya ke toilet sebentar. Ya, saya tambahkan Bu ya. Jadi Pak Haji menekankan hati harus bersih. Intinya di situ. Tidak boleh punya hati busuk. Itu yang kita tahulah ya di lapangan seperti apa kita bergumul dengan lingkungan kita, itu tantangan sekali. Nah, kita apapun yang kita lihat itu ya harus kita terima. Seperti tadi itu. Dan kita tidak boleh kepancing jengkel. Ada kan di situ? Iya. Karena yang ditekankan Pak Haji, kita tidak boleh punya hati busuk. Itu ada hadisnya kan? Iya. Ajaran Nabi Rasulullah menyampaikan bahwa ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Ya. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Artinya ya baik semua, diri kita kan auranya positif. Tetapi sebaliknya, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Dan jika rusak, bahasa Pak Haji tadi, jika daging yang ada di dalam diri kita itu busuk, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Ketahuilah, ia adalah apa? Hati. Ya. Jadi kalau hati kita bersih, maka aura yang ada di dalam tubuh kita ini mengundang aura yang positif. Sehingga apa yang kita hajatkan terbuka dan bisa terkabul. Tidak mudah marah dengan orang, tidak kepancing jengkel, tidak mancing jengkel. Kita terima semuanya. Tapi kalau dalam tubuh kita ini rusak, ya, maka ya RD utamanya maka rusak gitu ya. Jadi ada penontonnya, J? Berapa ya? saya ulangi ya. Jadi ditekankan Pak Haji tadi untuk menjaga hati kita agar tidak busuk. Itu bunyi hadisnya begini tadi, saya ulangi ya, bunyi hadisnya. Kata Nabi ini, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Berarti aura positif yang ada di badan kita. Dan jika rusak, bahasanya Pak Haji tadi apa? Busuk. Nah, dan jika dia itu busuk, jika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Apa itu? Ketahuilah, ia adalah hati.
Maka Pak Haji menekankan jaga hati, jangan busuk dari minimal sifat-sifat 18 itu harus kita hindarkan. Karena kalau ada itu rusak semua. Rusak semua tubuh. Nah, kira-kira ini yang bikin usaha ibu bangkrut, yang bikin usaha ibu goyang, siapa tuh? Si bangsat namanya tuh. Siapa bangsat-bangsatnya? Tulis di situ. Ya. Nah, nanti ibu legowo ya. Ya. Terima. Kalau ibu nggak bisa tulis namanya si bangsat-bangsat itu, ya gimana? Ulangi lagi ayatnya tadi tuh yang hati busuk. Hadisnya tadi. Hadisnya. Ya. Dijamkan mudah-mudahan nanti ya. Jadi Ada gak penontonnya, Jek? Hah? Hah? Berapa ya? 69 orang. Ya, lanjut. Ya. Ketahuilah, ini kata Nabi ya. Ketahuilah sesungguhnya di Emang dalam gak taruh di grup, Jek? tubuh Diumumin di grup si Kang ini. Nur. Gabung mau tadi. Coba deh. Live juga ono. Umumin lagi. Emang ini masih di sono? Udah beres. Udah beres. Coba Kang Nur suruh ngumumin dulu. Ya. Coba. Lanjut, Pak. Ulangi lagi, Pak. Hadis Nabi tentang hati. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Positif. Jadi positif, menghadirkan positif, aura positif di diri kita. Iya. Umumin lagi di grup. Bahasa Pak Haji karena Baik. aura positif berarti kan harum. Akan ini dikejar uang kita bersih. Tetapi jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Rusak menurut Nabi. Kelihatannya nggak rusak, tapi rusak. Apa itu yang segumpal daging itu? Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Sahih.